16 nama tumbuhan yang disebutkan dalam Al-Quran. Setelah membahas tentang nama hewan yang disebutkan dalam Al-Quran, kali ini kita akan membahas tentang nama tumbuhan yang disebutkan dalam Al-Quran. Walaupun ada beberapa jenis tanaman yang tidak disebutkan secara spesifik namanya. 1. Mentimun. Mentimun adalah salah satu tumbuhan yang diminta Bani Israel kepada Musa alaihissalam untuk menggantikan manna, karena mereka merasa bosan dengan satu jenis makanan saja. Setelah sebelumnya mereka meminta sayuran, tapi tidak disebutkan spesifik sayuran apa. 2. Bawang putih, masih dalam rangkaian permintaan Bani Israel pada Musa alaihissalam di ayat 61 surat Al-Baqarah. Setelah meminta mentimun, mereka meminta bawang putih. Bawang tentu salah satu penentu lezatnya sebuah masakan. 3. Kacang adas. Kacang-kacangan adalah bahan makanan dasar yang seringkali digunakan dalam berbagai masakan. Setelah meminta bawang putih, masih di ayat ini, Bani Israel meminta kacang adas, salah satu jenis kacang yang banyak tumbuh di sekitar Mediterania. 4. Bawang merah. Bawang merah adalah pasangan bumbu yang saling melengkapi dengan bawang putih. Tapi mengapa ada jeda penyebutan setelah mereka meminta bawang putih tidak langsung meminta bawang merah? Bani Israel selalu saja meminta dunia, padahal semua ketentuannya tentu demi kebaikan masa depan keimanan mereka. 5. Kurma. Buah yang pertama kali disebutkan dalam Al-Quran adalah kurma di ayat 266 surat Al-Baqarah. Pada ayat ini, pohon kurma menjadi salah satu pemisalan yang menggambarkan mereka yang menginfakkan harta dengan mengingat-ingat dan memberikan gangguan. 6. Anggur. Kurma dan anggur adalah dua tanaman yang menjadi sebuah komoditas dagang yang menguntungkan karena keduanya disukai oleh penduduk daerah Mediterania. Penyebutan anggur masih merujuk pada permisalan mereka yang berinfak tapi bersikap buruk sesudahnya, dipadankan dengan mereka yang berinfak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. 7. Zaitun. Penyebutan zaitun di ayat 99 surat Al-An'am merupakan salah satu rangkaian dari pemaparan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan berbagai macam tumbuhan di bumi termasuk di dalamnya berupa butiran seperti gandum, beras dan sejenisnya, juga yang muncul dari buah seperti kurma dan zaitun. 8. Delima. Delima dikaitkan dengan zaitun karena keduanya adalah tumbuhan yang serupa bentuknya tapi menghasilkan buah yang berbeda. Pada ayat ini juga terdapat perintah yang untuk memperhatikan tumbuh-tumbuhan ketika berbuah dan matang sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. 9. Sawi. Pada ayat 47 surat Al-Anbiya yang disoroti adalah biji dari sawi yang biasa juga disebut habatus sauda. Kita tahu banyak manfaat dari habatus sauda, tapi pada ayat ini merujuk pada timbangan keadilan pada hari kiamat. Manusia tidak akan dizolimi walaupun seberat biji sawi. 10. Asal atau cemara. Pohon asal ini adalah sejenis pohon yang tidak berbuah, serupa cemara. Penyebutan nama pohon ini ada di ayat 16 surat Saba terkait dengan kisah negeri Saba yang tadinya makmur. Tapi mereka berpaling dari seruan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan banjir yang membuat mereka mempunyai vegetasi yang berbeda, yaitu sejenis pohon cemara dan pohon bidara yang buahnya sedikit. 11. Zakum. Apakah pohon zakum ini hanya ada di neraka? Ataukah di dunia ini ada pohon zakum? Menurut para ahli, pohon ini telah ada di dunia, berada di kota Taif, Arab Saudi. Nama pohon ini tercantum di ayat 62 surat As-Safaat. Tetapi karena dalam Al-Quran dijelaskan bahwa pohon ini tumbuh dari dasar neraka, bisa jadi tidaklah sama pohon ini di dunia dengan di akhirat kelak. 12. Labu. Labu ada dua, labu air yang biasa dijadikan sayuran dengan labu manis yang biasa dijadikan cemilan. Kita menyimpulkan bahwa labu yang ditumbuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk Yunus alaihissalam yang tercantum di ayat 146 surat As-Safaat adalah labu manis. Sebuah penghiburan Allah Subhanahu wa taala padanya karena dia telah bertobat dan keluar dari perut ikan paus dalam keadaan sakit. 13. Bidara. Sementara pohon zakum diketahui sebagai pohon neraka, pohon bidara disebut sebagai pohon surga. Cirinya adalah berbuah dan tidak berduri seperti yang dipaparkan di ayat 28 surat Al-Waqiah. Seperti juga pohon zakum, pohon bidara telah ada di dunia. 14. Pisang. Pohon pisang adalah pohon yang disebutkan ada di surga seperti yang tercantum di ayat 29 surat Al-Waqiah. Hal ini ditekankan dari penggambaran pohon pisang adalah buahnya yang bersusun-susun. Buah ini dikaitkan dengan buah bidara yang sama-sama merupakan buah surga. 15. Jahe. Kita tahu jahe bukan hanya bisa digunakan sebagai bumbu masakan,
tapi juga secara umum digunakan untuk minuman penghangat. Al-Quran memaparkan sebuah sajian di surga, yaitu minuman yang bercampur jahe pada ayat 17 surat Al-Insan. Disajikan dalam sebuah cangkir perak dari mata air yang bernama salsabil. 16 tin. Buah tin hanya disebutkan satu kali dalam Al-Quran, yaitu pada ayat 1 surat At-Tin, sebagai sebuah sumpah yang dikaitkan dengan buah zaitun. Kedua buah ini banyak tumbuh di daerah Mediterania, tapi sudah tersebar di banyak tempat di dunia. Walaupun pada surat ini, kedua buah ini dikaitkan dengan Tursina, tempat Nabi Musa alaihissalam tinggal. Itulah 16 nama tumbuhan yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebagiannya memaparkan tentang tanda kekuasaan Allah, dan sebagian lainnya memberikan gambaran tentang makanan di surga dan di neraka. Terima kasih sudah menyimak, tunggu konten kami selanjutnya.